Berkaitan dengan kematian Judas, jadi banyak orang-orang yang bertanya-tanya apakah memang Alkitab itu firman Tuhan. Kalau Alkitab itu firman Tuhan, maka sebenarnya tidak boleh ada kesalahan. Tetapi tadi waktu bertanya, Lamona mengatakan bahwa walaupun ada cara yang berbeda, tetapi sebenarnya masih ada hubungan, ya. Takut kalau mengatakan bahwa Alkitab itu salah, ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau dari kelompok lain, dia mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Karena ternyata ada kesalahan, walaupun itu kesalahan redaksi. Ya, atau kesalahan apapun, Alkitab sebenarnya tidak boleh ada kesalahan. Salah satu contoh yaitu tentang cara Yudas Iskariot mati. Ya, menurut Matius 27 ayat 5, Yudas mati dengan cara menggantung diri. Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks Matius 27 ayat 5, Yudas melemparkan uang perak terlebih dahulu ke dalam bait suci, lalu kemudian ia pergi dari bait suci dan menggantung diri. Kalau menurut versi Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ini aja kalau kita perhatikan sudah agak berbeda, ya. Ayat 18 ini mengatakan bahwa Yudas tidak mengembalikan uang yang dia dapatkan dari pengkhianatan, yaitu 30 keping perak. Yudas tidak mengembalikan uang itu ke bait suci, tetapi Yudas membeli sebidang tanah dari uang itu. Dari uang pengkhianatan itu, Yudas pergi membeli sebidang tanah. Karena itulah upah kejahatannya, ya. Tetapi setelah ia membeli sebidang tanah, ia jatuh. Dan jatuhnya tertelungkup. Dan pada waktu itulah perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Berbeda dengan versi Matius 25, Yudas mati setelah dia dari bait suci. Tetapi Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Yudas mati setelah ia membeli sebidang tanah. Di Matius 27, di situ dikatakan bahwa Yudas mengembalikan uang kejahatannya, upah kejahatannya dikembalikan ke bait suci. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, Yudas menggunakan uang itu untuk membeli sebidang tanah. Jadi yang mana yang benar ini? Ya, mungkin di antara kalian ada yang mau menyampaikan penjelasannya karena ada masukan-masukan mungkin atau pernah dengar dari media sosial tentang kasus ini, silakan kalau ada. Nggak ada? Oke. Sekarang kita membaca dulu dari Matius pasal 27 mulai dari ayat yang kelima. Di situ dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Artinya bahwa Yudas Iskariot sudah tidak tahu uang itu diapakan dan dipakai untuk apa. Lalu ayat yang ke-6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan.
ada kemungkinan bahwa ketika Yudas Iskariot itu melemparkan uang ke dalam bait suci, itu dia berada bukan pada pelataran bait sucinya, bukan. Jadi bait suci itu terbagi menjadi 3 bagian. Ruang kudus dan ruang maha kudus, lalu kemudian ada pelataran, lalu kemudian ada halaman wanita. Jadi di halaman wanita itu ada tersedia beberapa peti persembahan. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang persembahan yang ada kaitannya dengan janda miskin yang memberi persembahan, itu ada di wilayah halaman perempuan, halaman wanita. Halaman wanita itu letaknya lebih ke depan, dia berada setelah pelataran bait suci. Nah, di halaman wanita inilah kemungkinan uang 30 keping perak itu dilemparkan Yudas Iskariot. Karena itu di ayat yang ke-6, imam-imam itu mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan karena di sekitar itu ada peti persembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Yahudi itu tidak boleh sembarangan masuk ke wilayah pelataran bait suci. Tidak boleh. Tetapi kalau di halaman wanita, itu boleh masuk di situ untuk memberi persembahan. Kemudian yang berikutnya, ayat 27 ayat 7, sesudah berunding, jadi para imam-imam kepala ini berunding mereka, lalu mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang beriuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi perhatikan bahwa uang 30 keping perak itu dibelikan sebidang tanah. Siapa yang membeli? Para imam-imam kepala yang memungut uang persembahan yang dilemparkan Yudas. Nah, disebut sebagai tanah tukang periuk, inilah tanah yang dibeli. Tujuannya adalah supaya dari tanah itu dijadikan tempat pekuburan orang asing. Disinilah Yudas Iskariot dikuburkan. Tetapi persoalannya adalah bahwa Yudas Iskariot tidak lagi dianggap sebagai orang Israel. Ini harus diperhatikan. Yudas Iskariot tidak dianggap lagi sebagai orang Israel. Kenapa? Karena Yudas Iskariot akan dikuburkan di pekuburan orang asing. Ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ayat 9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ya, jadi di sini jelas bahwa tanah itu diberikan nama Hakaldama, yaitu tanah darah, karena uang yang digunakan membeli pekuburan itu adalah uang darah, yaitu uang pengkhianatan. Itu berarti bahwa imam-imam kepala melihat dan menentukan atau menetapkan bahwa status kewarganegaraan Yudas Iskariot itu dicabut. Status kewarganegaraan Yudas Iskariot dicabut dan sejak saat itu Yudas Iskariot menjadi orang asing, bukan lagi orang Israel. Karena Yudas Iskariot ini menjadi orang asing dan bukan menjadi orang Israel, maka Yudas Iskariot terbebas dari semua aturan-aturan dan hukum-hukum bangsa Yahudi, termasuk aturan-aturan hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi, itu sudah terbebas karena Yudas sudah dihitung sebagai orang asing
dan status kewarganegaraannya itu dicabut oleh imam-imam kepala. Dan imam-imam kepala ini memang mempunyai hak untuk mencabut kewarganegaraan orang Israel. Oke, sekarang kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ke-1, ayat yang ke-18, Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-18. Nah, perhatikan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi, di sini Simon Petrus, dia menyebutkan bahwa secara tidak langsung Yudas dianggap membeli tanah itu. Yudas dianggap membeli tanah itu karena uang yang dipakai untuk membeli tanah itu adalah uangnya Yudas. Jadi Petrus tidak salah, ya. Petrus tidak salah. Contoh, misalnya, saya mau membeli laptop. Saya mau membeli laptop, saya sudah punya uangnya, tapi karena saya sibuk, saya minta tolong Daud. Saya minta tolong Indra. Indra, tolong belikan saya laptop. Lalu Indra pergi ke toko komputer membeli laptop. Yang beli siapa? Indra. Uangnya uang siapa? Uang saya. Laptopnya milik saya. Laptopnya milik siapa? Milik Indra atau milik saya? Milik saya. Jadi sekalipun Indra yang membeli tanah itu, membeli laptop itu bukan miliknya Indra, milik saya, karena uangnya adalah uang saya. Jadi, imam-imam kepala ketika membeli tanah itu menggunakan uangnya Yudas Iskariot. Nah, imam-imam kepala itu hanya membeli. Tanah itu adalah tanah milik Yudas Iskariot. Uang yang dipakai adalah uang pengkhianatan, hasil kejahatan. Makanya di dalam ayat 18 disebut upah kejahatan. Jadi, Petrus melihat bahwa tanah yang dibeli imam-imam kepala itu adalah tanah milik Yudas Iskariot. Seolah-olah secara tidak langsung dapat dikatakan Yudas Iskariot itu telah membeli tanah, tetapi yang membelikan adalah imam-imam kepala. Jadi ayat ini tidak salah. Yudas telah membeli sebidang tanah, betul. Dengan upah kejahatannya, betul. Karena uang 30 keping perak itulah yang dipakai untuk membeli tanah itu. Nah, kemudian lalu ia jatuh tertelungkup. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Ini masalah kedua yang ditemukan. Bahwa Yudas jatuhnya tertelungkup. Sedangkan di Matius pasal yang ke-27, ya, ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa Yudas Iskariot itu matinya gantung diri. Tetapi kok di ayat yang ke-18, matinya jatuh, tertelungkup, perutnya terbelah. Nah, ini bagaimana ceritanya kok bisa berbeda? Begini, jadi kita harus memberikan catatan kepada Yudas Iskariot bahwa pada waktu Yudas Iskariot pergi dari bait suci, status Yudas Iskariot ini bukan orang Yahudi lagi. Karena sejak saat itu, imam-imam kepala mencabut status kewarganegaraan Yudas. Jadi pada waktu Yudas gantung diri, dia sudah bukan orang Yahudi lagi. Yudas bukan orang Yahudi lagi. Oke. Dan pada waktu Yudas menyesal, Yudas berpikir, mungkin dia berpikir pendek ya. Dia tidak tahu bagaimana caranya membalas penyesalannya itu. Dan akhirnya dia pikir cara yang terbaik adalah dengan menggantung diri. Lalu Yudas menggantung diri dan mati di atas pohon. Lalu bagaimana dengan ayat 18? Nah, tunggu.
Ketika Yudas mati, dikatakan bahwa Yudas ini mengambil tempat atau memilih tempat yang sepi. Ada yang mengatakan dia naik ke atas bukit dan tidak ada yang mengetahui lokasi itu, dan diperkirakan lokasi tempat yang dipilih oleh Yudas ini adalah tempat yang jarang dilewati orang. Nah, jadi kematian Yudas Iskariot ini adalah kematian yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi, dengan cara yang tersembunyi, yaitu gantung diri. Dan sudah melewati beberapa hari, tubuh Yudas Iskariot ini membusuk. Nah, dalam kondisi membusuk, biasanya mayat orang itu mengalami pembengkakan termasuk perutnya. Jadi perutnya itu membesar, menggelembung, karena ada banyak gas yang tidak dapat keluar yang ada di dalam usus, dan itu membuat perut hampir setiap mayat itu membesar. Nah, kemudian entah bagaimana ada yang menemukan mayat Yudas, yaitu orang-orang Israel juga. Tetapi sekarang persoalannya adalah mereka mengetahui bahwa Yudas bukan orang Yahudi. Kemudian yang kedua, ada peraturan yang di dalam hukum Taurat menyebutkan bahwa mereka tidak boleh menyentuh mayat. Kalau mereka menyentuh mayat, mereka najis. Dan apalagi mayatnya itu bukan orang Yahudi. Jadi mereka tidak berani menyentuh Yudas Iskariot, ini tidak berani. Biasanya kalau ada orang gantung diri, cara untuk melepaskan orang yang gantung diri itu bagaimana? Biasanya kakinya dipeluk, lalu diangkat begini, lalu ada orang lain yang melepaskan talinya dari lehernya. Nah, itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengevakuasi mayat Yudas. Jadi caranya bagaimana? Caranya yaitu talinya dipotong. Itu tidak perlu menyentuh. Ya, tidak perlu menyentuh, tali dipotong. Dan karena Yudas itu tergantung, maka akhirnya mayat Yudas Iskariot itu yang dievakuasi dengan cara memotong tali, akhirnya jatuh. Dan jatuhnya tertelungkup. Karena jatuh tertelungkup, maka perut yang besar tadi itu lebih dulu kena tanah, dan kemungkinan ada batu-batu di sekitarnya, itu merobek perutnya. Kenapa perut bisa terobek? Karena mayat itu kalau sudah membusuk, itu gampang hancur. Jadi ketika perutnya itu menyentuh tanah dengan cara tertelungkup, perutnya itu pecah. Dan seluruh isi perutnya itu terburai keluar. Nah, ketika kita melihat cara evakuasi yang seperti ini dan akibatnya, maka kita dapat mengerti dan melihat bahwa apa yang dikatakan Simon Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 itu tidak bertentangan dengan Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Ya, Petrus mengatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, benar, dan perutnya terbelah, benar, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar, benar. Caranya menggantung diri, tidak ada yang berani menyentuh karena aturan adat istiadat dan juga karena Yudas ini sudah dianggap orang asing. Jadi ketika dievakuasi mayat Yudas, talinya yang dipotong. Karena talinya yang dipotong dalam keadaan dia tergantung, ya jatuh. Pada waktu dia jatuh tertelungkup, perutnya pecah, isinya terburai keluar. Ya, jadi itulah cara kita untuk mengeksegese ayat ini. Sehingga kita bisa menemukan sebenarnya sudah ada korespondensi ya antara Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Di sini terjadi korespondensi, bukan bertentangan. Jadi apa yang tadinya
disangka oleh beberapa orang ini sebagai satu pertentangan, bahkan mereka mengatakan dengan kasus Yudas Iskariot itu kita dapat mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, itu terbantahkan semua. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan, terbukti malah bahwa antara Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18 itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi akhirnya kita dapatkan kisah kematian Yudas Iskariot itu yang jauh lebih lengkap. Nah, ini adalah salah satu teknik di dalam ilmu hermeneutik bagaimana menafsirkan ayat-ayat kontradiksi yang terdapat di dalam Alkitab. Dan ternyata bukan kontradiksi, tetapi justru ayat-ayat yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?